Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1131 sampai tahun 1135. Bab 1131. Saat ini di dalam stadion, para fans masih sangat heboh. Bagaimanapun, mereka semua datang ke sini hari ini hanya untuk Tiany Zans saja, tetapi orang-orang ini menunggu selama 2 jam penuh dan Tiany Zans masih belum muncul. Para penggemar pasti sangat tidak puas. Tiany Zans. Tiany Zans. Entah siapa yang memulainya, para fans di stadion mulai meneriakkan nama Tiany Zans. Jejak ketidakberdayaan melintas di mata Mina, dan dia menoleh dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, orang-orang ini benar-benar keterlaluan sekarang. Mereka dengan jelas mengatakan itu adalah konser Tiany Zans, tapi kami telah menunggu begitu lama, tidak ada ketika saya melihat Tiany Zans, saya sangat marah. Melihat ekspresi marah Mina, Fendi Zanders merasa sedikit lucu, dan kemudian berkata dengan lembut, kamu mungkin tidak melihat Tiany Zans hari ini. Mengapa? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Mina tertegun sejenak, dan bertanya dengan ekspresi sangat bingung. Tiany Zans punya masalah hari ini, jadi dia mungkin tidak akan keluar. Jika kamu ingin melihat Tiany Zans, kamu mungkin tidak akan bisa melihatnya hari ini. Kata Fendi Zanders ringan. Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak bercanda, kan? Mina berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders. Aku tidak bercanda denganmu. Teman yang baru saja kutemui adalah Tiany Zans. Dia memberitahuku tentang hal itu. Kata Fendi Zanders dengan sangat tenang. Bagaimanapun, Mina sudah mengetahui identitas Fendi Zanders sekarang, jadi Fendi Zanders tidak perlu menyembunyikan apapun sama sekali. Berhentilah membual di sini, kamu benar-benar kenal Tiany Zans. Meskipun Mina tidak mempertanyakan kekuatan Fendi Zanders, ketika Mina memberitahu Fendi Zanders tentang Tiany Zans, Fendi Zanders bingung. Jadi dia merasa jika Fendi Zanders benar-benar mengenal Tiany Zans, mustahil baginya untuk bereaksi seperti itu. Namun kali ini karena terlalu heboh, pihak penyelenggara khawatir akan terjadi gejolak sehingga pembawa acara diperbolehkan naik ke atas panggung. Penggemar yang terhormat, saya benar-benar minta maaf hari ini, karena Nona Zans sedang tidak enak badan, jadi saya mungkin tidak bisa naik panggung, tapi kami masih menyiapkan program yang lebih menarik untuk semua penggemar, saya harap Anda bisa mengerti. Setelah pembawa acara naik ke atas panggung, dia menjelaskan kepada para penggemar dengan sangat rendah hati. Setelah mendengar kata-kata pembawa acara, semua orang langsung meledak. Bagaimanapun, semua orang ini datang demi Tiany Zans. Tapi sekarang mereka diberitahu bahwa Tiany Zans tidak akan muncul, mereka pasti tidak bisa menerima kenyataan ini. Tiba-tiba, semua orang mulai berteriak meminta pengembalian dana. Dan Mina memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut, karena kata-kata pembawa acara membuktikan bahwa Fendi Zanders tidak sedang membual sekarang. Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar mengenal Tiany Zans? Mina bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa. Tentu saja aku mengenal satu sama lain. Awalnya aku berencana untuk membiarkanmu bertemu Tiany Zans, tapi aku menemui beberapa masalah di tengah-tengahnya, tapi akan ada peluang di masa depan. Fendi Zanders berkata kepada Mina sambil tersenyum. Dan Mina memandang Fendi Zanders di depannya, dan dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan menjadi begitu kuat bahkan bintang besar seperti Tiany Zans pun mengenalnya. Mina mungkin tidak mengetahui bahwa kebangkitan Tiany Zans adalah karena hubungan Fendi Zanders. Jika bukan karena skandal antara Tiany Zans dan Fendi Zanders, Tiany Zans mungkin sudah menjadi bintang kecil di industri hiburan. Penggemar ini kemungkinan besar akan membuat keributan nanti, Tiany Zans tidak bisa terlihat sekarang, atau kita berdua harus pergi dulu. Melihat para penggemar yang emosional, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Mina. Terkadang Fendi Zanders benar-benar tidak bisa memahami perilaku para penggemar ini, bukankah dia hanya seorang bintang, bagaimana dia bisa membuat mereka begitu bersemangat? Baiklah. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa melihat Tiany Zans, Mina tentu saja tidak berminat untuk tinggal di sini, jadi dia mengangguk ringan, dan kemudian memilih untuk berjalan keluar gimnasium sebelum kekacauan terjadi. Saat Fendi Zanders dan Mina meninggalkan gimnasium, para penggemar di dalam mulai memprotes, dan beberapa bahkan bergegas ke atas panggung. Dan Liu Yue, yang merupakan seorang polisi, langsung bergegas masuk setelah mengetahui bahwa seseorang membuat masalah di gimnasium. Tapi saat dia memasuki tempat tersebut, Liu Yue dan Fendi Zanders bertemu lagi. Liu Yue memelototi Fendi Zanders dengan tajam, tetapi mengabaikan Fendi Zanders dan memilih untuk menangani masalah di gimnasium. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, membawa Mina keluar dari gimnasium, lalu menghentikan taksi untuk kembali ke rumah Mi. Saat itu sudah lewat jam 9 malam. Mina dan Fendi Zanders kembali ke rumah Mi, dan Gong Sun King memandang Mina dan Fendi Zanders dan bertanya apa yang mereka lakukan setelah melihat Mina dan Fendi Zanders. Mina hanya bisa menjelaskan tanpa daya, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke konser, tetapi sesuatu terjadi di tengah jalan, jadi mereka kembali lebih awal. Setelah Gong Sun King mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak berkata apa-apa lagi. Fendi Zanders kembali ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Dia tahu dalam hatinya bahwa besok akan menjadi hari terakhir konferensi pertukaran prajurit.
Jika Fendi Zanders masih belum mengumpulkan 3 bahan obat terakhir besok, maka Fendi Zanders hanya punya satu pilihan terakhir, yaitu mengikuti Ye Tong untuk menemukan Huaxiangu dan merebut bahan obat dari Huaxiangu. Selama waktu ini, Fendi Zanders juga mengetahui situasi di lembah Huaxian dari pejuang lainnya. Lembah Peri Bunga memiliki bahan obat paling banyak di negara ini, dan banyak bahan obat yang tidak dapat ditemukan lagi di luar dapat ditemukan di lembah Peri Bunga. Namun lokasi lembah Peri Bunga sangat misterius. Beberapa orang telah menghabiskan waktu beberapa tahun, namun mereka belum menemukan lokasi lembah Peri Bunga. Selain itu, masyarakat di lembah Huaxian jarang berhubungan dengan dunia luar, sehingga membuat lembah Huaxian semakin misterius. Jika Fendi Zanders ingin menemukan Huaxiangu, dia hanya bisa memilih untuk mengikuti Ye Tong. Lagi pula, selama Ye Tong meninggalkan kota Tianan, dia pasti akan kembali ke lembah Huaxian. Bab 1132. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders datang ke kediaman Mi lagi, dan seperti biasa, menemukan tempatnya dan mulai mendirikan kios. Hari ini adalah hari terakhir konferensi pertukaran seniman bela diri, dan saya berharap dapat mengumpulkan 3 ramuan terakhir. Dan para prajurit di aula pada dasarnya sudah mengetahui identitas Fendi Zanders. Jadi meskipun mereka tidak memiliki apa yang dibutuhkan Fendi Zanders, mereka semua datang untuk menyapa Fendi Zanders dengan sangat sopan, dan Fendi Zanders juga menanggapi dengan sangat sopan. Fendi Zanders baru saja duduk kurang dari setengah jam ketika seorang wanita menghampiri Fendi Zanders. Tuan Zanders, menurut Anda apakah ini Ganoderma api milenium yang Anda butuhkan? Suara yang sangat dingin terdengar di telinga Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Ye Tong dari lembah Huaxian. Saat ini, Ye Tong mengenakan gaun putih panjang, dan sosoknya yang tinggi terlihat sangat memikat dengan latar belakang gaun panjang tersebut, yang membuat orang memikirkannya. Saat ini, Ye Tong sedang memegang kotak brokat di tangannya, yang berisi Millennium Ganoderma Lucidum yang dibutuhkan Fendi Zanders. Setelah mendengar kata-kata Ye Tong, para prajurit di sekitarnya mengepung Ye Tong. Lagi pula, Ganoderma berumur 1000 tahun masih sangat langka, dan masih merupakan Ganoderma api, yang membuat orang semakin penasaran. Seperti yang diharapkan dari lembah abadi bunga, Anda benar-benar dapat menemukan api Millennium Ganoderma Lucidum. Ya, menurutku hanya Huaxiangu yang dapat menghasilkan api Millennium Ganoderma Lucidum, dan tidak mungkin orang lain memproduksinya. Semua orang melihat posisi Ye Tong dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Tapi Fendi Zanders memandang Ye Tong dan tidak bisa menahan cemberutnya, dan berkata dengan suara dingin, aku berkata bahwa aku hanya akan bertukar pil denganmu, dan aku tidak akan memberitahumu metode alkimia, jadi jangan sia-siakan energimu di sini ini. Tuan Zanders, Anda mungkin salah paham. Saya tidak datang ke sini untuk bertukar pil dengan Anda. Saya ingin memberi Anda Ganoderma api ini secara langsung. Ye Tong berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Berikan padaku. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Tong, dia tercengang. Orang lain yang hadir juga tercengang, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat terkejut. Bagaimanapun, api Millennium Ganoderma Lucidum masih sangat langka. Tapi tidak ada yang mengira Ye Tong akan begitu murah hati dan langsung memberikan Ganoderma api Millennium ini kepada Fendi Zanders. Mengapa kamu memberikannya kepadaku? Fendi Zanders tahu bahwa wanita Ye Tong ini tidak akan pernah begitu baik, jadi dia bertanya langsung. Tidak ada alasan, lembah peri bunga kami hanya ingin berteman denganmu, Tuan Zanders. Ye Tong memandang Fendi Zanders dan tersenyum tipis. Untuk berteman. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Tong, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, maaf, saya tidak punya niat berteman denganmu Huaxiangu, kamu harus mengambilnya kembali. Fendi Zanders tidak bodoh. Shen Li, Ma Xiong dan yang lainnya menyerang Fendi Zanders hari itu, tetapi mereka sebenarnya berhubungan dengan keluarga Mi, Ye Tong, dan keluarga Wei. Jadi Fendi Zanders tahu bahwa wanita ini, Ye Tong, pastinya tidak hanya ingin berteman dengannya. Dia pasti punya rahasia tersembunyi. Fendi Zanders tidak akan berani menggunakan Ganoderma Lucidum Millennium seperti itu. Kamu. Ye Tong menatap Fendi Zanders di depannya dengan mata berair besar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan menolaknya. Untuk mengetahui berapa banyak pejuang yang merasa terhormat bisa berkenalan dengan Huaxiangu, tidak ada yang berani menolak Huaxiangu. Jadi para prajurit yang hadir tentu saja sangat terkejut ketika melihat posisi Fendi Zanders. Karena Tuan Zanders tidak memiliki ide ini, lupakan saja. Meskipun hati Ye Tong sangat cemberut, dia tidak menunjukkannya, tetapi menjatuhkan kalimat ini dengan nada dingin, lalu berbalik dan pergi. Setelah Ye Tong pergi, semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung yang tidak biasa di wajah mereka. Bagaimanapun, Fendi Zanders telah menyinggung terlalu banyak orang dalam beberapa hari terakhir. Setelah Ye Tong meninggalkan aula, dia langsung kembali ke kamarnya. Setelah memasuki ruangan, seorang lelaki tua melihat ke kotak brokat di tangan Ye Tong, lalu mengerutkan kening dan bertanya, anak itu tidak menerimanya. Tidak. Ye Tong menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu membuka kotak brokat, dan mengeluarkan pelacak dari kotak. Awalnya, Ye Tong dan lelaki tua itu berencana memberikan Ganoderma api ini kepada Fendi Zanders.
Dengan cara ini, setelah Fendi Zanders meninggalkan kota Tianan, mereka dapat melacak lokasi spesifik Fendi Zanders dan menemukan orang yang membuat pil tersebut. Bagaimanapun juga, Ye Tong tahu bahwa pil ini jelas bukan dibuat oleh Fendi Zanders, dan mereka ingin menemukan seseorang yang benar-benar membuat pil tersebut. Mungkinkah ditemukan oleh anak ini? Lelaki tua itu bertanya dengan suara rendah. Seharusnya tidak, Fendi Zanders belum pernah melihat kotak ini sama sekali, bagaimana dia bisa tahu bahwa ada pelacak di dalamnya? Ye Tong menjawab dengan suara rendah. Orang tua itu memandang ke arah Ye Tong dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya jika tidak berhasil, saya harus melakukannya sendiri. Lagi pula, resep rahasia untuk menyempurnakan jenis ini ramuan itu sangat berharga, dan sulit didapat. Jangan berani melakukan apapun, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Ye Tong memiliki tatapan aneh di matanya, tapi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Fendi Zanders mendirikan kios sepanjang pagi di aula sendirian. Namun tanpa daya, Fendi Zanders masih belum menerima bahan obat yang diinginkannya, sehingga Fendi Zanders punya ide untuk pergi. Dia merasa karena Ye Tong dari lembah Huaxian dapat menghasilkan api Millennium Ganoderma lucidum, pasti ada bahan obat lain di lembah Huaxian. Jadi saat ini, pergi langsung ke lembah Huaxian untuk mengambil bahan obat adalah cara termudah dan langsung. Meski cara ini sangat berisiko, Fendi Zanders bersedia berjuang demi Cleo Feilin. Tapi saat Fendi Zanders hendak bangun dan meninggalkan aula, tiba-tiba terdengar suara dari pintu masuk aula. Fendi Zanders tanpa sadar melihat ke arah pintu, dan melihat seorang lelaki tua berjalan ke aula. Ternyata itu Penatua Xiao dari lembah Huaxian. Ya Tuhan, itu benar-benar Penatua Xiao. Mengapa Penatua Xiao datang ke sini? Mungkinkah dia datang untuk Fendi Zanders? Pada saat ini, banyak prajurit di aula telah mengenali identitas lelaki tua itu, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Dan di belakang Penatua Xiao ada 2 orang, salah satunya adalah Mi Tianlin dari keluarga Mi, dan yang lainnya adalah Mi Anfu. Anda harus tahu bahwa yang disebut Penatua Xiao ini masih memiliki status yang sangat tinggi di lembah Huaxian. Bahkan sikap Mi Tianlin terhadap Elder Xiao sangat hormat, belum lagi para prajurit di aula, mereka membungkuk kepada Elder Xiao satu demi satu. Bab 1133. Tetapi sikap Penatua Xiao sangat arogan, dia berjalan menuju posisi Fendi Zanders bahkan tanpa melihat orang-orang ini. Jelas sekali, Penatua Xiao ini datang untuk Fendi Zanders, seperti dugaan semua orang. Sepertinya Fendi Zanders benar-benar membuat kesal penduduk lembah Huaxian kali ini. Benar, Fendi Zanders begitu sombong bahkan dia berani menyinggung perasaan penduduk lembah Huaxian. Coba saya lihat apa yang akan dia lakukan. Bahkan Penatua Xiao ada di sini sekarang, menurutku Fendi Zanders harus mati hari ini, dan mereka yang menyinggung Huaxiangu tidak akan berakhir dengan baik. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders dan mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ye Tong berinisiatif untuk menunjukkan dukungannya kepada Fendi Zanders sebelumnya, tapi Fendi Zanders langsung menolak Ye Tong di depan banyak orang. Sejak saat itu, Fendi Zanders telah menaruh dendam pada penduduk lembah Huaxian. Segera, Penatua Xiao menghampiri Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, kamu seharusnya menjadi Fendi Zanders, kan? Apakah ada yang kamu butuhkan? Fendi Zanders menatap Elder Xiao, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Saya dengar Anda memiliki pil latihan tubuh terbaik di tangan Anda, bukan? Penatua Xiao memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. Ya, jika kamu menginginkannya, kamu bisa menukarnya denganku dengan bahan obat yang aku butuhkan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Menukarkan. Setelah Penatua Xiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, hehe, kamu benar-benar naif, pil latihan tubuh itu sendiri adalah sesuatu dari lembah Huaxian kita, mengapa saya harus mengikutinya? Anda bertukar. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xiao, Fendi Zanders memiliki tatapan aneh di matanya. Dia bisa merasakan bahwa pihak lain agak bermusuhan, dan Penatua Xiao di depannya seharusnya datang mengganggunya. Apa maksudmu? Tetapi Fendi Zanders tidak menunjukkan kemarahan, tetapi menatap ke arah Elder Xiao, dan bertanya kepada Elder Xiao dengan nada tenang. Apa maksudku, apa kamu tidak tahu dalam pikiranmu sendiri? Pil latihan tubuh aslinya berasal dari lembah Huaxian kita. Di seluruh Tiongkok, hanya pemilik lembah Huaxian kita yang bisa menyempurnakan pil latihan tubuh, tapi beberapa waktu yang lalu lembah Huaxian kami pil pelatihan tubuh dicuri, dan sekarang telah muncul di tangan Anda, bukankah Anda harus menjelaskan apa yang terjadi? Penatua Xiao berteriak keras pada Fendi Zanders. Apa? Pil latihan tubuh di tangan Fendi Zanders dicuri. Bagaimana mungkin? Fendi Zanders sangat berani. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Apakah kamu tidak gila? Bagaimana Fendi Zanders bisa mencurinya? Ini hanyalah alasan yang dibuat secara acak oleh Huaxiangu. Jika Fendi Zanders benar-benar mencurinya, lalu mengapa Nona Ye melihat Fendi Zanders untuk pertama kalinya? Feng tidak mengatakan sesuatu tentang hal itu, tapi malah mengambil inisiatif untuk memenangkan hati Fendi Zanders. Saat ini, orang yang cerdas menjelaskan dengan suara rendah. Jadi begitu, Fendi Zanders akan bernasib buruk hari ini.
Setelah semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua melihat posisi Fendi Zanders dengan mata menyedihkan. Mereka tahu di dalam hati bahwa Huax Xianghu hanya ingin mencari alasan untuk berurusan dengan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders tersenyum ringan. Bagaimanapun, Ye Juechen memberi Fendi Zanders pil pelatihan tubuh ini. Menurut karakter orang tua itu, mustahil sekali mencuri barang dari tangan orang lain. Apa masalahnya? Saudara Zanders, kami tahu bahwa Anda tidak mencuri pil pelatihan tubuh ini. Selama Anda dapat memberitahu kami siapa yang memberi Anda pil pelatihan tubuh ini, kami, Lembah Huaxian, pasti akan berterima kasih. Bagaimana menurut Anda? Penatua Xiao terus berbicara setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara. Jika aku benar-benar memberitahumu siapa orang itu, kamu mungkin akan langsung kencing di celana karena ketakutan. Kata Fendi Zanders dengan ekspresi menghina. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang menjadi gempar. Bagaimanapun, Fendi Zanders mempermalukan para tetua Lembah Huaxian. Dan ekspresi wajah Elder Xiao secara alami sangat marah, dia menatap Fendi Zanders dan berteriak, adik, maksudmu kamu tidak berniat bekerja sama? Bagaimana jika aku tidak bekerja sama denganmu? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Awalnya aku berencana memberimu kesempatan untuk menebusnya, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Selama kamu menyinggung orang-orang Huax Xianghu kami, tidak akan ada akhir yang bagus. Tanda seru petik 2. Penatua Xiao berteriak pada Fendi Zanders dengan emosional. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xiao, semua orang langsung terdiam. Semua orang berdiri di tempatnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, mereka semua tahu betapa menakutkannya Elder Xiao di lembah Huaxian ini. Ni Tianlin, sebaliknya, memasang ekspresi puas diri di wajahnya, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan masalah ini. Mian Anfu, yang sebelumnya telah menyanjung Fendi Zanders dengan segala cara dan memberikan mina kepada Fendi Zanders, sekarang tampak seperti sedang menonton pertunjukan, jadi dia tidak akan menyinggung perasaan orang Huax Xianghu karena Fendi Zanders. Namun, ekspresi wajah Fendi Zanders tampak agak menghina, dan dia berkata dengan lembut kepada Penatua Xiao, kamu Huax Xianghu benar-benar mendominasi, dan kamu mengatakan bahwa aku mencuri pil ini tanpa bukti apapun, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bunuh aku tidak akan membunuhmu, tapi aku punya 100 cara untuk membuatmu tahu siapa yang mencuri pil itu. Penatua Xiao menjawab dengan ekspresi muram. Kalau begitu, cobalah. Fendi Zanders sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengannya sekarang, jadi dia menjawab dengan acuh tak acuh. Bersulang, jangan makan anggur yang enak. Jejak kemarahan muncul di mata Elder Xiao. Tetua Xiao, tunggu sebentar. Tapi saat ini, suara seorang wanita terdengar dari aula. Setelah mendengar suara ini, semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk aula. Aku melihat Ye Tong berjalan menuju Fendi Zanders dengan cepat, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, aku tahu bahwa masalah mencuri pil itu tidak ada hubungannya denganmu, sekarang kamu hanya perlu mengambil orang yang mencuri pil itu. Lokasinya memberitahu kami bahwa lembah peri bunga kami pasti akan berterima kasih, dan saya juga bisa berjanji kepada Anda untuk bergabung dengan lembah peri bunga kami. Adapun bahan obat yang Anda inginkan, saya juga dapat menyediakannya untuk Anda. Saya harap Anda tidak datang di sini sudah waktunya untuk bingung. Jelas sekali, saat ini, Ye Tong dan Penatua Xiao memiliki wajah hitam dan wajah putih, dan tujuannya tidak lebih dari membiarkan Fendi Zanders memberitahu lokasi Ye Juechen, dan kemudian mendapatkan metode pemurnian pil pelatihan tubuh dari Ye Juechen. Adapun syarat yang Ye Tong setujui kepada Fendi Zanders sekarang, semuanya hanyalah janji kosong. Begitu Fendi Zanders tidak memiliki nilai guna, mereka pasti akan segera menyingkirkan Fendi Zanders. Para prajurit yang hadir melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi iri di wajah mereka. Bisa bergabung dengan lembah Huaxian masih sangat menggiurkan bagi mereka. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang bermimpi bergabung dengan lembah Huaxian, namun sayangnya mereka tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Bab 1134. Kami sudah membuat syarat seperti itu, mengapa Fendi Zanders masih ragu-ragu? Ya, jika itu aku pasti sudah menyetujui permintaan Nona Ye sejak lama. Hei, Fendi Zanders ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, lembah Huaxian telah menawarkan tawaran yang begitu bagus, jika dia masih tidak setuju, maka ada yang salah dengan otaknya. Semua orang mulai berbicara dengan pelan suara. Tuan Zanders, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, Ye Tong tidak bisa menahan keraguan untuk beberapa saat, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Oke, jangan main-main denganku di sini. Terus terang, bukankah kamu hanya ingin mendapatkan resep rahasia pil latihan tubuh? Tapi sudah kubilang, tidak mungkin kamu mendapatkan resep rahasia itu, jadi kamu harus cepat mengambilnya dariku. Kilang, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fendi Zanders benar-benar terlalu malas untuk berdebat dengan Ye Tong dan Elder Xiao, jadi dia menjawab dengan nada yang sangat dingin. Wah, kamu terlalu sombong. Setelah Penatua Xiao melihat bahwa Fendi Zanders sangat tidak sopan, ekspresi wajahnya tampak menjadi lebih marah, dan dia menyipitkan matanya dan berteriak. Dan Ye Tong juga tampak tidak berdaya, menatap Fendi Zanders dan tidak tahu harus berbuat apa.
Kamu bisa berbicara dengan baik, kenapa kamu harus keras kepala? Ye Tong menghela nafas tanpa daya. Wah, kami baru saja memberimu kesempatan, tapi karena kamu tidak tahu bagaimana menghargainya, maka jangan salahkan lembah Huaxian kami karena tidak bersimpati. Aku akan membawamu kembali ke lembah Huaxian sekarang, dan bertanya temukan mencari tahu keberadaan orang yang mencuri pil itu. Elder Xiao menatap matanya, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat marah. Apakah kamu pikir kamu sendiri yang akan menjadi lawanku? Fendi Zanders memandang Elder Xiao dari atas ke bawah, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Penatua Xiao telah lama mendengar tentang Fendi Zanders yang berurusan sendirian dengan Shen Li dan yang lainnya. Meskipun dia adalah ahli alkimia, level kesatrianya tidak terlalu tinggi, hanya level menengah dari peringkat Huang. Penilaian Ye Tong terhadap Fendi Zanders adalah kekuatannya berada di atas pangkat Huang, jadi tentu saja Penatua Xiao tidak akan sebodoh itu ingin melawan Fendi Zanders sendirian. Fendi Zanders, saya tahu kamu sangat terampil, tetapi karena saya berani berdiri di depan Anda, itu membuktikan bahwa saya telah melakukan persiapan yang cukup, jika tidak, bagaimana saya bisa datang ke sini? Penatua Xiao memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan keras. Apakah kamu punya bantuan? Fendi Zanders sedikit mengernyit. Benar, saya adalah penolong Penatua Xiao. Saat ini, suara lama datang dari pintu masuk aula. Segera setelah itu, semua orang mendengar suara langkah kaki yang berat. Seorang lelaki tua kurus dan bungkuk berjalan perlahan ke aula. Setelah melihat lelaki tua itu, semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun lelaki tua itu tampak kurus dan kurus, Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan aura lelaki tua itu sangat kuat, dan kekuatannya tidak boleh lemah. Ternyata itu Tuan Ma Hongma. Segera, seseorang di antara kerumunan itu mengenali identitas lelaki tua itu dan buru-buru berseru. Bukankah Tuan Ma sudah mundur? Kenapa kamu keluar? Ya, aku tidak menyangka Tuan Ma akan datang ke sini. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Dan saya. Segera setelah itu, suara gemuruh lain datang dari pintu masuk aula. Seorang pria jangkung dan kasar bergegas ke aula. Setelah semua orang melihat pria kuat ini, ekspresi wajah mereka berubah lagi. Ternyata itu Cao Hu. Aku tidak menyangka Cao Hu akan datang ke sini juga. Semua orang menghela nafas karena terkejut. Untuk sesaat, semua orang memandang Fendi Zanders dengan lebih tidak berdaya. Karena baik Ma Hong dan Cao Hu adalah prajurit tingkat tinggi dengan pangkat Huang, sedangkan Penatua Xiao adalah pangkat menengah dari pangkat Huang. Jika mereka bertiga bertarung bersama, bahkan seniman bela diri tingkat rendah peringkat Suan mungkin tidak akan mampu melawannya. Jadi hari ini, Fendi Zanders pasti mati. Dan Ye Tong melihat posisi Fendi Zanders, matanya penuh ketidakberdayaan, dan diam-diam dia menghela nafas di dalam hatinya. Awalnya, aku berencana memberimu kesempatan untuk bertahan hidup, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Sekarang bahwa kamu baik-baik saja, tidak ada yang bisa kulakukan. Sebenarnya, Ye Tong tidak ingin melihat ini terjadi, tapi Fendi Zanders terlalu sombong, dan Ye Tong tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dan Fendi Zanders memandang Ma Hong dan Cao Hu dari atas ke bawah, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dia tidak tahu kapan dia menyinggung kedua orang ini. Kamu adalah pembunuh yang membunuh saudaraku. Saat ini, Cao Hu melangkah maju dan berteriak keras pada Fendi Zanders. Saudaramu. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Cao Hu, sedikit keraguan muncul di matanya, seolah dia tidak mengerti apa yang dimaksud Cao Hu. Benar, apakah adikku Cao Yi mati di tanganmu? Cao Hu memandang Fendi Zanders dan mengulanginya. Cao Yi sudah mati. Ekspresi wajah Fendi Zanders langsung berubah. Nak, jangan pura-pura bingung denganku di sini. Bukankah kamu membunuh adikku? Kenapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Cao Hu berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Saat ini, Fendi Zanders baru saja mengetahui kematian Cao Yi, tapi dia tidak membunuh Cao Yi, Shen Li, Ma Xiong dan lainnya malam itu, jadi pasti ada yang menjebaknya. Dan reaksi pertama Fendi Zanders adalah apa yang dilakukan Mi Tianlin. Jadi Fendi Zanders tiba-tiba menoleh untuk melihat posisi Mi Tianlin, dan Mi Tianlin memandang Fendi Zanders dengan wajah bangga. Fendi Zanders mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekejap, tapi dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Tidak ada keluhan antara dia dan Mi Tianlin. Mengapa Mi Tianlin menjebaknya? Nak, anakku Ma Xiong seharusnya dibunuh olehmu juga. Saat ini, Ma Hong juga melangkah maju dan meneriaki Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Ma Hong dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata tanpa ekspresi, meskipun aku bertarung dengan Ma Xiong, Cao Yi, dan lainnya hari itu, aku tidak membunuh mereka, tetapi menghapus seni bela diri mereka. Seseorang kalau tidak membunuh mereka, kamu seharusnya dimanfaatkan oleh orang lain. Wah, ini sudah waktunya, dan kamu masih berani berargumen bahwa kamu layak menjadi ahli bela diri. Cao Hu sama sekali tidak berminat mendengarkan penjelasan Fendi Zanders, dan berteriak dengan ekspresi sangat marah. Setelah Fendi Zanders melihat sikap Cao Hu, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia menjelaskannya sekarang, akan sulit bagi orang-orang ini untuk mendengarkan. Sekarang kedua orang ini jelas dimanfaatkan oleh orang-orang dari keluarga Mi dan Huaxiangu.
Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu memandang Ma Hong dan Cao Hu dan berkata, karena aku sudah menjelaskan bahwa kamu tidak mendengarkan, maka aku tidak ada hubungannya, bahkan jika aku membunuh Cao Yi dan Ma Xiong, apa yang dapat kamu lakukan? Tanda tanya petik 2. Sampel. Bab 1135, terus. Ma Hong mencibir, lalu berkata dengan dingin, kalau begitu darah akan dibayar. Setelah mengatakan ini, Ma Hong langsung mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke posisi Fendi Zanders. Fendi Zanders telah lama berjaga-jaga, dan langsung menghindari tinju Ma Hong dengan langkah ke samping, lalu mengeluarkan ramuan dari sakunya dan melemparkannya ke mulutnya. Fendi Zanders tahu bahwa Ma Hong, Cao Hu dan Penatua Xiao ini sangat kuat. Jika dia tidak meminum pilnya, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Setelah meminum obat mujarab, Fendi Zanders merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak seketika. Tapi Ma Hong tidak menyerah setelah pukulannya kosong, dia bergegas maju 2 langkah berturut-turut, lalu mengangkat tinjunya lagi, dan menghantam kepala Fendi Zanders dengan suara memecah angin yang memekakkan telinga. Pukulan Ma Hong tidak memiliki keahlian sama sekali, ia ditinju seluruhnya oleh kekuatan di tubuhnya, namun kekuatan pukulan ini memang sangat mencengangkan. Setelah melihat pemandangan ini, para prajurit yang hadir membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Auman harimau. Fendi Zanders menggeram pelan, tapi dia tidak bermaksud menghindar, tapi meninju posisi Ma Hong. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan tinju Ma Hong dengan keras. Fendi Zanders mundur 2 langkah berturut-turut dan menghentikan tubuhnya. Tapi Ma Hong langsung terbang keluar, dan kemudian menghantam dinding dengan keras, menghancurkan dinding tersebut hingga keluar dari lubang yang dalam. Ketika semua orang mendengar bahwa Fendi Zanders mengalahkan Ma Xiong, Shen Li, Cao Yi, Wei Long dan lainnya sendirian, mereka semua tetap skeptis terhadap kekuatan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Fendi Zanders masih sangat muda, dia tidak terlihat seperti seorang master. Anda tahu, ketika mereka seusia Fendi Zanders, mereka bahkan tidak tahu apa itu seniman bela diri. Namun setelah melihat pemandangan ini, mereka langsung mengetahui bahwa kekuatan Fendi Zanders memang menakutkan. Tapi Ye Tong menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders. Saat ini, Ye Tong sepertinya telah melihat rahasia Fendi Zanders. Karena Ye Tong baru saja mengetahui bahwa Fendi Zanders meminum pil sebelum pertempuran. Setelah meminum pil, kekuatan Fendi Zanders tiba-tiba melonjak. Namun sebelum Fendi Zanders meminum obat mujarab tersebut, kekuatannya tidak berbeda dengan prajurit biasa. Di sisi lain, setelah Ma Hong menghantam tembok dengan keras, tidak terjadi apa-apa. Sebaliknya, dia berdiri dan berteriak keras kepada Fendi Zanders, "Nak, kamu benar-benar kuat, tidak heran anakku akan mati karena kamu. Di tangan kita berdua, lanjutkan." Setelah mengatakan ini, Ma Hong bergegas menuju posisi Fendi Zanders lagi. Ketika semua orang melihat Ma Hong akan menyerang Fendi Zanders lagi, mereka semua berinisiatif untuk menjauh. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Fendi Zanders dan Fendi Zanders sangat kuat, dan tidak ada yang ingin terlibat. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Ma Hong. Dia tidak menyangka setelah dipukul oleh dirinya sendiri, Ma Hong tidak terluka. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Ma Hong tidak setingkat dengan Ma Xiong dan lainnya. Kali ini, Ma Hong bergegas menemui Fendi Zanders lagi, dan kemudian bertarung dengan Fendi Zanders. Kali ini Ma Hong tidak memilih untuk menghadapi yang tangguh. Namun setelah beberapa detik, Fendi Zanders sekali lagi mengirim Ma Hong terbang dengan satu pukulan. Tubuh Ma Hong terbang terbalik, lalu terbanting ke dinding lagi. Namun kali ini, tubuh Ma Hong langsung membenturkan beberapa retakan ke dinding. Jika bukan karena material rumah yang lebih baik, rumah itu pasti sudah runtuh sekarang. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Tidak ada yang mengira kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Seorang prajurit tingkat tinggi peringkat Huang tampak sangat lemah di depan Fendi Zanders, sama sekali tidak mampu melawan, itu adalah pertempuran yang menghancurkan. Hanya karena kamu ingin menangkapku. Fendi Zanders mencibir dengan sangat menghina. Setelah Penatua Xiao mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat jelek. Meski Ma Hong tidak mengalami luka serius, Ma Hong tidak bisa bertahan lama di depan Fendi Zanders. Terlebih lagi, Ma Hong tidak bisa melukai Fendi Zanders sama sekali, jadi Penatua Xiao merasa bahwa dia mungkin terlalu meremehkan kekuatan Fendi Zanders. Nak, jangan terlalu berpuas diri, biarkan aku bertemu denganmu. Pada saat ini, Cao Hu tiba-tiba meneriaki posisi Fendi Zanders. Setelah mengatakan ini, Cao Hu mengambil langkah langsung dan bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi yang tidak pernah disangka semua orang yang hadir adalah Cao Hu dan Ma Hong tidak bisa melukai Fendi Zanders setengah poin saat mereka bekerja sama. Sebaliknya, keduanya langsung dirugikan. Siapa Fendi Zanders ini? Elder Xiao menatap posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka kalau Cao Hu dan Ma Hong tidak akan menjadi lawan Fendi Zanders saat mereka bekerja sama. Ledakan. Pada saat ini, Fendi Zanders pertama-tama meninju Ma Hong hingga terbang, lalu dia menendang perut Cao Hu. Keduanya terbang terbalik. Untuk sesaat, seluruh aula menjadi sunyi.
Setelah melihat pemandangan ini, Penatua Xiao memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, sementara Ma Hong, Cao Hu dan yang lainnya buru-buru mundur ke sisi Penatua Xiao. Elder Xiao, ada yang salah dengan anak ini, kita berdua bukanlah lawannya. Cao Hu berbisik pada Tetua Xiao. Ya, aku tidak menyangka anak ini masih begitu muda, tapi kekuatannya sangat menakutkan, dan kecepatan reaksinya juga sangat cepat. Kami berdua sama sekali bukan tandingannya. Ma Hong juga mengikutinya. Elder Xiao memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan. Dia ragu-ragu selama 2 detik, lalu menoleh untuk melihat posisi keluarga alkimia Tuan Wei. Tuan Wei, jangan hanya menonton kesenangan dari pinggir lapangan. Selama saya bisa menaklukkan anak ini hari ini dan mencari tahu cara menyempurnakan pil pelatihan tubuh, saya, Huax Xiangwu, ingin bekerja sama dengan keluarga Wei Anda. Bagaimana caranya kamu pikir kita bisa menang bersama saat itu? Penatua Xiao berteriak pada Tuan Wei dengan suara rendah. Hehe, kamu tidak bisa bertarung sekarang, kamu memikirkan aku. Tuan Wei menjawab sambil tersenyum. Tuan Wei, hanya dengan Anda dan saya, sama sekali tidak ada cara untuk menaklukkan anak ini. Itu adalah pilihan terbaik bagi kita berdua untuk bekerja sama sekarang. Kata Penatua Xiao tanpa daya. Tuan Wei memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, Tuan Sanders, jika Anda ingin bekerja sama dengan keluarga Wei kami sekarang, saya dapat membantu Anda keluar dari sini, tetapi premisnya adalah Anda harus bantu kami menemukan tubuh ini yang dapat memurnikan dan melatih kami. Orang-orang dan, kalau tidak, aku hanya bisa memilih untuk bekerja sama dengan orang-orang dari lembah Huaxian. Jelasnya, saat ini, Tuan Wei masih berharap untuk memonopoli resep rahasia pil pelatihan. Itu sebabnya dia memilih untuk mendiskusikan kerjasama dengan Fendi Zanders saat ini.